Tarik napas pelan. Cerita ini akan berjalan perlahan membawa rasa penasaran, sedikit ketegangan, sentuhan ketakutan, lalu menutupnya dengan ketenangan yang hangat. Malam itu, angin berhembus lebih pelan dari biasanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas, ada satu jalan sempit yang jarang dilalui orang saat malam tiba. Jalan itu tidak terlalu panjang, tapi entah kenapa, selalu terasa lebih jauh ketika dilewati sendirian. Arif berjalan pelan di sana. Langkahnya ringan, tapi pikirannya berat. Ia baru saja pulang dari rumah temannya. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang, hanya suara jangkrik yang seperti berbisik pelan di antara gelap. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya merasa sedikit tenang. Sebuah lampu di ujung jalan. Lampu itu tidak terang, hanya cahaya kuning redup dari sebuah rumah tua yang berdiri sendirian di pinggir sawah. Rumah itu sudah lama kosong, setidaknya itulah yang semua orang katakan. Tapi anehnya, lampu itu selalu menyala, setiap malam, tanpa pernah padam. Arif pernah bertanya pada warga sekitar. Mereka hanya tersenyum samar, lalu berkata, "Sudah biasa, jangan terlalu dipikirkan." Tapi malam itu terasa berbeda. Langit terlalu sunyi, udara terlalu dingin, dan langkah Arif terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Ia mempercepat jalannya, 1, 2, 3 langkah. Namun suara langkah lain mulai terdengar, pelan, mengikuti, tak, tak, tak. Arif berhenti, suara itu ikut berhenti. Ia menoleh ke belakang, kosong, hanya jalan gelap yang sepi. Ia menelan ludah, lalu mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya gema langkah sendiri. Ia berjalan lagi, dan suara itu kembali. Tak, tak, tak. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Napasnya mulai tidak teratur. Ia mencoba tetap tenang, tapi tubuhnya memberi sinyal lain. Ketegangan yang pelan-pelan merayap dari punggung ke tengkuk. Ia mempercepat langkah. Lampu di ujung jalan semakin dekat. Tapi suara itu masih mengikuti. Dan kini terasa tepat di belakangnya. Tanpa berani menoleh, Arif hampir berlari. Jantungnya berdetak cepat. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat. Bisik itu entah datang dari pikirannya, atau dari sesuatu yang lain. Akhirnya, ia sampai di depan rumah tua itu. Lampunya menyala seperti biasa, tenang, diam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, pintu rumah itu sedikit terbuka. Padahal biasanya selalu tertutup rapat. Angin berhembus pelan, membuat pintu itu bergerak sedikit, mengeluarkan suara berderit yang panjang. Eek! Arif berdiri terpaku. Ada dorongan aneh dalam dirinya. Takut, tapi penasaran. Sangat penasaran. Ia melangkah mendekat. 1 langkah. Lalu 1 lagi. Suara langkah yang tadi mengikutinya, kini menghilang. Sunyi. Terlalu sunyi. Arif berdiri tepat di depan pintu. Mengintip ke dalam. Gelap. Hanya ada 1 cahaya dari dalam, lampu kecil di ruang tengah. Dan di sana, seperti ada seseorang duduk, diam, tidak bergerak. Jantung Arif hampir berhenti.
Ia ingin pergi, sungguh ingin lari, tapi kakinya tidak mau bergerak. Perlahan, ia membuka pintu itu sedikit lebih lebar. "Permisi," suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu tetap diam. Arif masuk satu langkah. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Dan saat ia semakin dekat, ia akhirnya melihat dengan jelas. Sosok itu adalah seorang wanita tua. Duduk di kursi, memandang lurus ke arah pintu. Seolah sudah menunggunya sejak lama. Arif membeku, namun wanita itu tersenyum. Senyum yang tidak menakutkan, justru anehnya terasa hangat. "Dari tadi kamu diikuti, ya?" Suara wanita itu lembut. Arif terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Wanita itu melanjutkan, "Tidak semua yang mengikuti itu ingin menyakiti." Arif perlahan mulai tenang. "Lalu, siapa yang mengikuti saya?" tanyanya pelan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah luar. Arif menoleh. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Bayangannya sendiri, di tanah. Namun, bayangan itu tadi, bergerak sedikit lebih lambat dari tubuhnya. Seolah sempat tertinggal, Arif terdiam lama. Wanita itu tersenyum lagi. "Kamu terlalu takut pada hal yang tidak kamu pahami," katanya lembut. "Padahal, sebagian besar ketakutan hanya berasal dari pikiranmu sendiri." Suasana rumah itu tiba-tiba terasa hangat. Tidak lagi menakutkan, tidak lagi asing. Arif menarik napas panjang, pelan, dalam, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa benar-benar tenang. Wanita itu berdiri perlahan, lalu berjalan menuju pintu. "Sekarang pulanglah," katanya. "Jalannya tidak sejauh yang kamu bayangkan." Arif mengangguk. Ia melangkah keluar rumah. Dan saat ia menoleh lagi, rumah itu kembali tertutup. Lampunya tetap menyala, seperti biasa, seolah tidak pernah ada apa-apa. Arif berjalan pulang. Langkahnya kini ringan. Tidak ada lagi suara yang mengikuti. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya angin malam yang lembut, dan suara jangkrik yang kini terdengar menenangkan. Dan di dalam hatinya, ia akhirnya mengerti, bahwa kadang, yang paling menakutkan bukanlah apa yang ada di luar sana, melainkan apa yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran. Sekarang, biarkan napasmu melambat. Tarik, dan hembuskan perlahan. Bayangkan jalan yang tenang itu. Lampu yang hangat, dan langkah yang ringan. Semua sudah aman. Semua sudah tenang. Selamat beristirahat.